Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah siswa SLB tampilkan potensi tanpa batas di Reksadana Tari Bali PKB ke-48. Sempat diwarnai perdebatan, DPRD Bali serahkan rekomendasi Pansus TRAP ke Pemprov Bali. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami bersama saya Dwi Priawan. Inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, suasana penuh semangat dan apresiasi mewarnai kalangan Angsoka, Taman Budaya dan Pasar saat digelarnya Reksadana Pergelaran Tari Bali oleh Satuan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Pesta Kesenian Bali PKB ke-48. Mengusung tema Ananta Jenana Sadhana Atmokerti yang bermakna potensi tanpa batas, berkarya untuk memuliakan jiwa, pagelaran ini menjadi ruang ekspresi sekaligus pembuktian bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berkarya di bidang seni dan budaya. Sebanyak 11 tarian ditampilkan oleh perwakilan 11 sekolah luar biasa SLB se-Provinsi Bali. Para siswa menampilkan kemampuan terbaik mereka melalui beragam sajian seni tari yang syarat kreativitas dan semangat. Pergelaran dibuka oleh SLB Negeri 1 Denpasar melalui penampilan tabuh penegak palawakil dan tari penyambutan Selat Segara yang berhasil membangun suasana meriah sejak awal acara. Penampilan kemudian dilanjutkan oleh SLB Negeri 1 Karangasem dengan tari kreasi Nitya Bakti, disusul SLB Negeri 1 Tabanan yang membawakan tari kreasi Iswari. Antusiasme penonton terlihat sepanjang pertunjukan berlangsung. Ratusan orang tua siswa dan masyarakat yang memenuhi kalangan Angsoka memberikan dukungan dan apresiasi melalui tepuk tangan meriah untuk setiap penampilan para siswa istimewa tersebut. Sebagai penutup, SLB Negeri 3 Denpasar menampilkan drama tari Cepak Gerantang yang menjadi akhir manis dari pergelaran, sekaligus menegaskan bahwa seni menjadi media bagi seluruh anak untuk mengekspresikan diri, membangun kepercayaan diri, dan memuliakan jiwa melalui karya. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SLB Provinsi Bali Iwayan Mudoyana menyampaikan, partisipasi siswa SLB Provinsi Bali merupakan penampilan kedua di ajang Pesta Kesenian Bali setelah sebelumnya pada tahun lalu. Di samping untuk melestarikan seni dan budaya Bali, penampilan siswa berkebutuhan khusus juga untuk melatih kemandirian, menunjukkan talenta dan potensi bahwa mereka memiliki kemampuan yang sama dengan siswa normal lainnya. Partisipasi kami kali ini merupakan partisipasi yang kedua, Pak. Di tahun lalu kita sudah menampilkan juga pementasan anak-anak dengan tujuan di samping untuk melestarikan budaya Bali bagi anak-anak berkebutuhan khusus, kita juga berkomitmen memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk melatih kemandirian, menunjukkan talenta mereka, bahwa mereka sesungguhnya mempunyai talenta, mempunyai kelebihan yang sama pada anak-anak pada umumnya. Melalui penampilan, para siswa SLB tidak hanya menampilkan tarian, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa seni adalah milik semua orang dan menjadi sarana memuliakan jiwa,
melalui kreativitas dan kebersamaan. Yana dan Angkat Wirawan Bali TV. Panggung Kalangan Angsoka menjadi saksi penampilan memukau dari siswa-siswi Sekolah Luar Biasa SLB dari seluruh Bali dalam ajang Pesta Kesenian Bali PKB Jumat 19 Juni sore. Salah satu peserta yang tampil adalah Sekolah Luar Biasa SLB Susrusa dan Pasar yang mengisi materi Reka Sadana atau pegelaran tari Bali yang difasilitasi Satuan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Provinsi Bali. Sekolah tersebut sukses membawakan sebuah karya tari kreasi bertajuk Megirang. Kata Megirang sendiri diambil dari bahasa Bali yang berarti bersenang-senang. Garapan ini lahir dari keresahan mendalam mengenai anak-anak disabilitas yang kerap memandang dunia dengan cara berbeda dari orang-orang normal pada umumnya. Melalui karya ini ditegaskan pesan kuat bahwa anak-anak disabilitas memiliki hak yang sama untuk menikmati segala ciptaan Tuhan dan semesta, serta berhak bersenang-senang layaknya orang normal. Karya ini sekaligus menjadi seruan untuk menghentikan diskriminasi terhadap anak disabilitas, karena keterbatasan bukanlah penghalang melainkan pintu menuju anugerah yang lebih besar. Pembina tari Iputu Alek Mahesta Diptya Yoga SPD mentransformasikan keresahan tersebut ke dalam gerak tari kreasi yang tetap berpakem pada pola tari tradisi. Gerakan yang disuguhkan tampil ekspresif dan menyenangkan, sekaligus membuktikan bahwa anak-anak disabilitas, khususnya penyandang tunarungu yang tampil sore itu, mampu mengekspresikan diri secara luar biasa dalam berkarya. Melalui pesan sederhana ini, masyarakat diharapkan dapat membuka mata bahwa setiap manusia memiliki hak yang setara dalam hal apapun. Menurut Alek Mahesta, proses persiapan tarian ini menghadapi tantangan waktu yang cukup ketat. Megirang ke artinya di mana dalam bahasa Bali yang berarti senang-senang. Jadi karya ini berangkat dari keresahan Tiang selaku guru di SLB, bagaimana anak-anak disabilitas nike juga berhak untuk memandang dunia nike seharusnya bersenang-senang juga sama seperti orang-orang normal pada umumnya. Kesuksesan pagelaran ini tak luput dari dukungan berbagai pihak. Dukungan seluruh guru SLB, Susrusa, serta orang tua siswa membuktikan bahwa kesempurnaan sejati ada dalam hati yang mampu saling menjaga dan mendukung agar anak-anak dapat terus bertumbuh. Yana dan Angkat Wirawan Bali TV. Sempat diwarnai perdebatan, DPRD Bali serahkan rekomendasi Pansus RAP ke Pemprov Bali. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Om Swastiastu. Saya Iwayan Swastika, Ketua DPRD Kabupaten Karangasem beserta seluruh pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada umat sedharma. Semoga kita senantiasa diberikan kebaikan dan kesejahteraan dari segala penjuru dan dapat mengalahkan sifat adharma yang ada di dalam diri kita. Rahayu, Om, Santi, 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 Om.
semangat meguli kota Paris atot engi bertu sing ngelah pipes. Pemirsa, DPRD Bali menyerahkan rekomendasi Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan atau Pansustrap DPRD kepada pemerintah Provinsi Bali. Dalam rapat paripurna ke-41 DPRD Bali Jumat siang 19 Juni 2026. Rapat paripurna sempat diwarnai perdebatan antar anggota Dewan. Meski demikian, rekomendasi akhirnya resmi diserahkan untuk ditindaklanjuti pemerintah daerah. Sebelum penyerahan sempat terjadi perdebatan bermula saat rekomendasi Pansustrap akan langsung diserahkan kepada pihak eksekutif. Sekretaris Pansustrap I Dewo Nyoman Rai mengajukan interupsi dan meminta agar dokumen rekomendasi terlebih dahulu dibacakan dalam rapat paripurna sebelum diserahkan secara resmi. Namun usulan tersebut mendapat tanggapan dari Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali yang juga Wakil Ketua Pansustrap Anak Agung Bagus Tri Chandra Arka. Menurutnya pembacaan tidak lagi diperlukan karena dokumen rekomendasi telah disampaikan kepada pimpinan DPRD Bali sejak 2 Juni 2026. Menanggapi hal itu, Ketua Pansustrap Imade Suparto menegaskan bahwa pembacaan rekomendasi dalam rapat paripurna merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Suparto menyebut rekomendasi Pansus tidak hanya ditunjukkan kepada pemerintah daerah, namun juga harus diketahui publik melalui forum tertinggi DPRD. Karena itu pembacaan dalam sidang paripurna menjadi bagian penting untuk memberikan legitimasi terhadap rekomendasi yang dihasilkan. Undang-Undang 23 2014 pasal 172 dan PP 12 tahun 2018 pasal 92 dan Tata Tertib DPRD Provinsi Bali pasal 67 ayat 123 wajib dibacakan dan diserahkan. Itulah isi perintah undang-undang. Tadi sudah sepakati juga. Jangan dirubah lagi. Inilah takutnya nanti kalau ada apa-apa terkait rekomendasi Pansustrap ini, nanti takutnya pimpinan bisa ajukan melawan hukum. Tidak sah. Itu persoalannya. Maka itu perintah undang-undang. Saya tidak salah ada sampaikan seperti itu. Terima kasih. Setelah mendapat dukungan mayoritas fraksi, Ketua DPRD Bali Dewo Made Mahayatnya akhirnya membacakan poin-poin penting rekomendasi yang telah ditetapkan melalui keputusan DPRD Bali pada 2 Juni 2026. Sebelum diserahkan secara resmi kepada Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasto yang hadir mewakili Gubernur Bali. Dalam rekomendasinya, DPRD Bali meminta Pemprov Bali berkoordinasi dengan PT Bali Turtle Island Development atau BTID untuk memastikan adanya keterbukaan dan kepastian kontribusi pengelolaan kawasan terhadap daerah, termasuk manfaat ekonomi, fiskal, penyerapan tenaga kerja lokal, dan kesejahteraan masyarakat Bali. DPRD juga menegaskan akan melakukan pengawasan lanjutan apabila ditemukan pelanggaran hukum maupun ketidaksesuaian pemanfaatan kawasan. Selain itu, DPRD Bali juga menyerahkan rekomendasi terkait bangunan yang berdiri di kawasan hutan dan tanah negara di Desa Pejarakan, Kabupaten Buleleng. Dewan mendorong aparat penegak hukum melakukan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan tersebut. Winata Bali TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali menyerahkan rekomendasi Panitia Khusus Tata Ruang
Aset dan Perizinan atau TRAP terkait dugaan pelanggaran pengembangan kawasan KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus Kura-Kura Bali di Pulau Serangan yang dikelola PT Bali Turtle Island Development atau BTID dan persoalan bangunan yang berdiri di kawasan hutan dan tanah negara di Desa Pejarakan, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Bali akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD melalui kajian teknis dan analisis mendalam. Rapat paripurna ke-41 DPRD Provinsi Bali Jumat siang 19 Juni 2026, Pansus Tata Ruang, Aset dan Perizinan menyerahkan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran di kawasan KEK, Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Serangan yang dikelola BTID serta dugaan pelanggaran di kawasan Pejarakan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Bali memastikan akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD melalui kajian teknis dan analisa mendalam. Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasto menyatakan rekomendasi yang telah disampaikan DPRD Bali akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Selaku pihak eksekutif, Pemprov Bali akan melakukan kajian teknis terhadap seluruh temuan dan rekomendasi yang diberikan. Wakil Gubernur Giri Prasto menegaskan pemerintah ingin seluruh persoalan yang muncul dapat segera dituntaskan sehingga tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar di kemudian hari. Yang pertama kan tadi Pansus TRAP salah satu memberikan 2 rekomendasi. Nah, ini sudah disampaikan berdasarkan rapat paripurna intern DPRD. Nah, ketika itu sudah disepakati untuk 2 rekomendasi ini, BTID sama Pejarakan, itu sudah disampaikan tadi di sidang paripurna. Maka surat rekomendasi sesuai dengan menimbang, mengingat, dan seterusnya, keputusan daripada DPRD ini diserahkan kepada Gubernur Bali. Maka kami selaku pemerintah, kita akan koordinasi dengan Pak Gubernur, kita akan melakukan kajian teknis terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan. Saya kira itu. Berarti ada kemungkinan tidak 100% dijalankan rekomendasi itu, Pak? Kok tidak dijalankan? Berarti 100% diikuti rekomendasi lembaga loh ini. Dijalankan pasti, tetapi ketika perjalanan ini kan apakah itu memang benar sesuai dengan temuan DPRD, itu kan nanti kita akan melibatkan juga APH, aparat. Sementara itu, Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali, I. Dewo Nyoman mengatakan proses penyusunan rekomendasi telah dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Rekomendasi tersebut telah dibahas dalam rapat internal Pansus sebelum dibawa ke sidang paripurna. Orang tentu harus dilaksanakan. Harapan kami kan dilaksanakan. Kami ini di Pansus sedang dimonitor oleh masyarakat Bali, bahkan bukan regional, nasional, bahkan internasional memonitor kita nih Pansus. Berjalan nggak? Kalau tidak berjalan habis kami. Maka kami sekali lagi sampaikan, Pansus on the track, buk, jalan. Pansus TRAP berharap rekomendasi yang telah disahkan sebagai keputusan lembaga DPRD Bali dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Bali guna memberikan kepastian hukum atas berbagai temuan yang telah disampaikan. Winata Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi rapat paripurna ke-41 DPRD Bali bahas 2 Ranperda. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white kopi nikmat enak bikin nagih kok. Luwak white kopi kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat kayu dan besi. Rupuninggi kemarjang disampun anak ke alit kena kulit. Metapah kagak kebaos, mepandes utawi misangi, rame antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pindah liwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi
miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali membahas 2 rancangan peraturan daerah strategis dalam rapat paripurna ke-41 masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026. 2 ranperda tersebut yakni Ranperda Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Bali dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Bali Jumat siang 19 Juni 2026 dipimpin langsung Ketua DPRD Bali Dewa Made Mayatnya, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Bali Uyan Diesel Astawa, Wakil Ketua 2 Ida Gede Komang Krisna Budi, dan Wakil Ketua 3 I Komang Nopa Sewi Putra. Rapat dihadiri Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mewakili Gubernur Bali dan organisasi perangkat daerah Provinsi Bali. Dalam penjelasan Dewan yang disampaikan Cakordo Gede Agung, DPRD Bali menegaskan pentingnya pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan Bali ke depan. Menurutnya, Perda memiliki peran strategis sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan masyarakat, sekaligus menjadi landasan pembangunan daerah. Pembentukan produk hukum daerah tidak hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan dokumen administratif pemerintahan, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan dinamika perkembangan masyarakat kekinian dan masa akan datang, menjadi dasar menjawab tantangan pembangunan daerah, menyesuaikan perkembangan hukum nasional serta sebagai dasar penyelesaian kebijakan pusat dan daerah. Ranperda Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah terdiri atas 13 bab dan 125 pasal yang mengatur seluruh tahapan pembentukan produk hukum daerah, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga penyebarluasan dan partisipasi masyarakat. DPRD Bali juga menekankan bahwa pembentukan regulasi harus memperhatikan karakteristik Bali yang berlandaskan adat, budaya, tradisi, dan nilai kearifan lokal yang sejalan dengan visi Nangun Satker di Loko Bali. Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta menyampaikan penjelasan Gubernur Bali terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Bali kembali mencatat prestasi dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini bukan sekedar penghargaan administratif, melainkan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Bali. Lebih membanggakan lagi, opini WTP yang merupakan yang ke-13 kalinya secara berturut-turut berhasil dipertahankan oleh pemerintah Provinsi Bali. Mohon aplaus kita bersama. Keberhasilan tersebut
menjadi bukti nyata bahwa tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bali terus berjalan pada koridor yang transparan, akuntabel, efektif, serta bertanggung jawab. Capaian ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah Provinsi Bali dalam mengelola setiap rupiah keuangan daerah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan kaum Bali. Laporan realisasi anggaran tahun 2025, pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar 6,6 triliun rupiah, terrealisasi 7,04 triliun rupiah atau mencapai 105,82%. Sementara itu belanja daerah yang dianggarkan 7,41 triliun rupiah, terrealisasi 6,55 triliun rupiah atau 88,42%. Dari keseluruhan realisasi anggaran tersebut, Pemprov Bali mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 712,87 miliar. Pemerintah Provinsi Bali berharap pembahasan kedua Ranperda dapat berlangsung konstruktif dan objektif, sehingga menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Bali. Pembahasan kedua rancangan peraturan daerah tersebut selanjutnya akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya di DPRD Bali sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Winato dan Kadek Putra, Bali TV. Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI di Gedung Kertasabe, Jaya Sabu, Denpasar, Jumat siang 19 Juni 2026. Pertemuan ini membahas penguatan diplomasi untuk mendukung transformasi Bali sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan, berkualitas, dan berdaya saing global. Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja rombongan BKSAP DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua BKSAP DPR RI Brabantio Suwondo bersama Wakil Ketua BKSAP Irene Yusiana Roba Putri. Gubernur Koster menegaskan pembangunan sektor pariwisata Bali harus tetap berpijak pada pelestarian budaya dan lingkungan sebagai kekuatan utama Pulau Dewata. Budaya Bali adalah fondasi utama pariwisata. Jangan sampai pariwisata berkembang tetapi justru merendahkan martabat dan citra Bali. Selain menjaga budaya, pemerintah Provinsi Bali juga terus mempercepat pembangunan sistem pengelolaan sampah terpadu. Salah satu proyek strategis yang tengah dipersiapkan yakni fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy berkapasitas sekitar 1.200 ton per hari. Menurut Koster, proyek tersebut menjadi langkah penting dalam mengatasi persoalan sampah secara menyeluruh sehingga Bali diharapkan semakin bersih dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan. Pemerintah pusat juga disebut memberikan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur transportasi guna mengurangi kemacetan di sejumlah kawasan pariwisata. Juga disuarakan di DPR karena pariwisata ini kalau tidak diurusi dengan infrastrukturnya akan anjlok ya. Kampanyenya tiap akhir tahun dari pesaing kita mulai bulan Oktober itu pasti dah Bali itu nggak ada baiknya, jelek terus. Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Brabantio Suwondo menyatakan pihaknya siap mendukung transformasi pariwisata Bali melalui diplomasi parlemen di berbagai forum internasional. Menurutnya, kontribusi Bali terhadap devisa dan perekonomian nasional sangat besar. Karena itu, diplomasi parlemen harus bisa memberi dampak nyata, termasuk membantu promosi pariwisata Bali di tingkat internasional. Brabantio menambahkan BKSAP DPR RI memiliki jaringan kerjasama bilateral dengan 102 negara yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas promosi Bali ke berbagai kawasan dunia, mulai dari Timur Tengah, Eropa hingga Amerika Latin. Ia menambahkan konsep pariwisata berkualitas yang diterapkan pemerintah Provinsi Bali merupakan langkah tepat karena tidak hanya mengejar jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga menjaga kelestarian budaya dan lingkungan sebagai identitas utama Bali. Channel-channel diplomasi parlemen ini untuk meningkatkan marketing sehingga semakin yakin lagi para wisatawan luar negeri untuk bisa hadir. Tapi kita juga menekankan bahwa kita perlu mengarah pariwisata Bali ini menjadi pariwisata yang berkualitas.
sehingga memberikan kenyamanan dan juga keberlanjutan. Karena banyak nilai-nilai Bali yang perlunya kita pertahankan, tapi juga di sisi lain juga kita harus membuka perkembangan ke depannya. Karena tadi banyak disampaikan oleh Pak Gubernur bagaimana kontribusi pariwisata ini sangat luar biasa terhadap perekonomian Bali dan juga perekonomian nasional. Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan diplomasi parlemen, Bali diharapkan semakin kuat sebagai destinasi pariwisata berkualitas yang mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga warisan budaya dan lingkungan secara berkelanjutan. Winato dan Kadek Putra, Bali TV. Pementasan Taman Penasar guna dusun pukau pengunjung PKB. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berpelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih atau penyungsung sejebak jagat pejen. Pengumpul Ijen selaku anggaran pengalian di pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, Pesta Kesenian Bali ke-48 kembali menyuguhkan penampilan memukau. Sabtu pagi, Duta Kabupaten Bangli sukses menghibur sekaligus mengedukasi pengunjung lewat pementasan Taman Penasar berjudul Guna Dusun. Tidak hanya menyelipkan kritik sosial terkait isu lingkungan, pertunjukan ini juga membawa pesan mendalam tentang filosofi Atma Kerti atau memuliakan jiwa. Berikut liputan selengkapnya. Tepuk tangan meriah dari ratusan pengunjung menggema saat Duta Kabupaten Bangli memulai pertunjukan Taman Penasar di panggung Pesta Kesenian Bali. Mengangkat judul Guna Dusun, pementasan ini menyentil isu populer yang sedang dihadapi Bali saat ini, yakni permasalahan sampah dan kebersihan lingkungan.
Guna dusun sendiri dimaknai sebagai kemampuan individu untuk berguna bagi masyarakat dan ikut menjaga adat di desa. Kebetulan karena tema dari PKB sekarang adalah Atmokirti, yakni memuliakan jiwa gitu. Jadi kami di Bangli mengangkat tema judulnya Guna Dusun. Ya, Guna Dusun tuh kalau orang Bali mengatakan bagaimana seseorang itu mampu untuk berinteraksi sosial di suatu daerah, suatu lingkungan. Kalau kita di Bali nyebutnya desa atau dusun gitu. Jadi istilahnya kemampuan kita di desa itu apakah mampu kita berguna bagi masyarakat, apakah kita mampu menjadi ikut serta mengajarkan adat yang ada di Bali, itu disebut dengan guna dusun. Jadi hal yang kita anggap sepele ternyata sangat berharga di dalam kacamata ini gitu. Nah, kita awal-awalnya premisnya yakni tentang kebersihan lingkungan, karena itu isu yang paling populer saat ini dan juga permasalahan yang memang dihadapi Bali pada umumnya, yakni tentang permasalahan sampah. Kita kaitkan dengan sampah, bagaimana sih kita sebagai manusia menyikapi kebersihan lingkungan. Nah, di sana ada dialog menyatakan bahwa kita sebagai manusia itu selayaknya memang harus memperhatikan lingkungan. Itu adalah salah satu bagian dari guna dusun, yakni bagaimana masyarakat di desa itu mampu mereka mandiri dari kebersihan lingkungan. Salah satu dari guna dusun itu sendiri gitu. Berbeda dengan pertunjukan biasa, Taman Penasar aturannya mirip dengan konsep Arjo Duduk, di mana pesan utama dialirkan melalui proses pabiblagan atau penderamaan yang disesuaikan dengan tema. Dari segi musik, ilustrasi tabuh memegang peran penting untuk menghidupkan alur cerita dan emosi dalam setiap dialog. Untuk memaksimalkan penampilan, persiapan telah dilakukan 3 bulan sebelumnya, baik dalam menghafalkan tabuh dan juga naskah dialog yang menjadi tantangan tersendiri bagi para seniman. Taman Penasar ini adalah kalau istilah Balinya adalah Arjo Duduk. Nah, di mana cerita itu disesuaikan dengan tema. Nah, dan tema itu dialirkan melalui cerita di dalam proses pabiblagan namanya, atau penderamaan. Di sana kita bahas tema itu sesuai dengan alur cerita yang kita sepakati di setiap kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Lama nggak proses belajarnya? Nah, untuk proses penggarapan dalam proses penggarapan Taman Penasar kurang lebih kita ambil sekitar 3 bulanan. Lewat durasi 1,5 jam, pementasan ini diharapkan mampu menjadi refleksi bagi penonton, agar kehidupan tidak hanya digunakan untuk mencari kesenangan semata, melainkan juga menjaga hal fundamental seperti lingkungan demi masa depan anak cucu kelak. Dari Denpasar, Adi Wiratmaja melaporkan. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan GHS, pihak swasta yang diduga mengendalikan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyampaikan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi 2 alat bukti yang cukup. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyampaikan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi 2 alat bukti yang cukup. Selain menetapkan status tersangka, penyidik juga melakukan penahanan terhadap GHS selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Serangkaian tindakan hukum oleh penyidik dilakukan secara mendalam, profesional, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah. Penyidikan bermula dari dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis yang mulai dijalankan pemerintah sejak Januari 2025. Program prioritas nasional tersebut memiliki alokasi anggaran sebesar Rp85,27 triliun pada 2025 dan Rp268 triliun pada 2026 yang bersumber dari APBN. Untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis yang sedang kami lakukan penyidikan, setelah melakukan pemeriksaan terhadap
saksi, saudara GHS, dan berdasarkan 2 alat bukti yang ada, maka tim penyidik menetapkan saudara GHS selaku pihak swasta sebagai tersangka dalam perkara dimaksud. Dengan kasus posisi sebagai berikut. Bahwa sejak Januari 2025, pemerintah telah melaksanakan program makan bergizi yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan oleh BGN dalam bentuk pemberian makan bergizi secara gratis dengan tujuan pemenuhan angka kecukupan gizi anak sekolah dengan total anggaran tahun 2025 sebesar 85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar 268 triliun. Bahwa MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan. Dalam proses penyidikan, Kejaksaan menemukan dugaan bahwa sejumlah yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG memiliki keterkaitan dengan pejabat maupun pegawai Badan Gizi Nasional dan tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Dari Jakarta, Julius Fata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan pengunjung kuliner PKP ke-48 membludak. Seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Nih, awaknya hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awaknya nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai aku Nyai, betul ya Nyai. Ini pijat tangan lu, sakit lagi awak-awaknya. Apa? Mau pijat kata? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, metajan, metuakan. Jadi subane gelam kekene awaknya nih makata lo, awaknya nih makata. Awaknya sing kodak, awaknya sing idawak kenja, sing idawak pijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Masih lagi sih, kita nggak pakai. Kene awaknya makatang, awaknya bermedati dengan cadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Nyadap ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicarkan awaknya jangan beli. Lang nise ane jangan. Wah, si lagi sini ane ngorek TV semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong. Ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nah ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, emate, pegelinu, pila, kesemutan, bangkang sakit pokoknya menggenap khasiatnya nih. Nih, mana gijil? Yang kesana konak panaki, awaknya saya kena konak. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya kita nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling, tepuah balung, and hawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind
essential characteristics of fragments of DNA circulating in the blood called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit iki papat. Ngangen sampian busung medulang lindung wasani dengan bombayu kan ora kalpo langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Pemirsa, memasuki akhir pekan, kawasan Taman Budaya dan Pasar dipadati ratusan ribu pengunjung. Salah satu titik yang paling ramai diserbu warga adalah area stan kuliner pada Jumat malam 19 Juni 2026. Terima kasih atas perhatiannya. Beginilah suasana membludaknya pengunjung pada gelaran Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 kemarin malam. Sejak Jumat sore hingga malam hari, ribuan warga terus mengalir membadati kawasan Art Center. Dari sekian banyak karya, stan kuliner yang berlokasi di sisi belakang kawasan utama PKB menjadi salah satu lokasi paling favorit. Antrian panjang terlihat di sejumlah lapak. Bahkan warga rela mengantri hingga berjam-jam demi bisa membeli makanan dan jajanan favorit mereka. Kondisi ini membuat para pedagang kewalahan untuk melayani tingginya permintaan dan membludaknya antrian pembeli. Stan kuliner di sisi belakang ini memang menjadi magnet tersendiri, khususnya bagi pasangan muda-mudi serta anak-anak. Pasalnya, area ini menyediakan berbagai jenis makanan kekinian dan minuman segar yang saat ini tengah digandrungi oleh generasi Z. Diprediksi lonjakan pengunjung PKB masih akan terus terjadi, mengingat momen ini bersamaan dengan masa liburan sekolah. Adi Ratmaja, Bali TV. Pemirsa, Utsawe atau parade ngelawang yang dibawakan Sanggar Seni Rare Kual Topeng, Banjar Dinas Mandul Desa Panji, Kecamatan Sukasada sebagai Duta Kabupaten Buleleng tampil membawa pesan kuat tentang pelestarian alam dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali PKB ke-48. Mengusung tema Wewalet, penampilan ini menghadirkan pesan moral berupa himbauan dan larangan agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang merusak lingkungan, khususnya penebangan hutan secara sembarangan yang dapat memicu berbagai bencana seperti banjir. Koordinator Sanggar Seni Rare Kual Topeng, Ngurah Indra Wijaya mengatakan tema tersebut dipilih sebagai bentuk refleksi terhadap pentingnya menjaga keseimbangan alam dan mengingatkan masyarakat agar lebih peduli terhadap keberlangsungan lingkungan. Menurutnya, tema Wewalet juga memiliki keterkaitan dengan makna tumpak
pengatak, yakni menjadi momentum untuk mengingat dan menghormati tumbuh-tumbuhan sebagai bagian penting kehidupan. Kaitannya dengan tema Pesta Kesenian Bali ke-48, Atmokerti Jiwasida Parisuda adalah roh atau jiwatman dari pohon yang hanya memiliki sabda dan bayu, yaitu kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Sementara manusia yang dianugerahi kelebihan berupa idep atau kemampuan berpikir sepatutnya mampu menjaga dan melestarikan tumbuhan. Melalui konsep pertunjukan ngelawang, pesan tersebut dikemas dalam sajian seni tradisi yang tidak hanya menampilkan unsur hiburan, tetapi juga syarat nilai edukasi dan kesadaran ekologis. Waler itu adalah larangan atau himbauan agar tidak melakukan hal-hal yang negatif. Jadi misalnya seperti menebang hutan secara sembarangan, sehingga itu menimbulkan atau dampak yang berbahaya bagi lingkungan kita, seperti banjir, seperti kentan. Jadi ini himbauan untuk mereka yang suka memperlakukan hutan secara membabi buta atau menghancurkan ekosistem hutan dan binatang yang ada di dalamnya. Partisipasi Duta Kabupaten Buleleng ini menjadi salah satu bentuk bagaimana seni tradisi Bali terus berkembang sebagai media penyampaian nilai kehidupan sekaligus penguatan kesadaran menjaga alam bagi generasi mendatang. Yana dan Angkat Wirawan, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Puryawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.